Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian atau jemaat semua di daerah perbatasan NKRI dan Papua Nugini. Bapak saya Pendeta Darius dari Gereja Injili Indonesia di perbatasan Sota 1. Ajakan saya sebagai tokoh agama di daerah perbatasan supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, adik-adik di daerah perbatasan, kita harus menjaga keamanan bersama-sama. Karena kita ini sudah dimeteraikan dengan firman Tuhan dan kita tahu kebenaran. Jadi kita itu harus hidup dalam suasana damai sejahtera. Apalagi kita sekarang mau masuki sisa berapa 2 hari lagi ke depan ini kita sudah masuki tahun 2024. Jadi perlu ada keamanan, ada damai dalam hati. Itu perlu ada damai. Kalau ada damai dalam hati itu kita tidak bisa pikir hal-hal yang negatif. Dan kita tidak bisa jadi melawan untuk menentang situasi yang ada karena kita hidup dalam keadaan damai. Jadi ajakan saya sebagai tokoh agama dari perbatasan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di perbatasan, supaya jaga keamanan bersama-sama. Penegakan hukum ini penting sekali. Kita harus mengenal, percaya diri kuat, hidup tenang, aman, damai dengan saudara-saudari kita yang dari provinsi lain, dari daerah lain. Harus kita aman selalu. Hidup dalam suasana sukacita, damai itu selalu ada. Dan kita harus mengenal kebenaran. Kebenaran artinya mengenal Tuhan yang sesungguh-sungguh. Bukan kita buat hal-hal yang negatif yang merugikan kita, hidup kita sendiri. Tidak bisa. Jadi ajakan saya dari tempat ini, dari Sota, supaya kita semua yang ada di perbatasan jangan terpengaruh atau terpancing dengan pengaruh-pengaruh hal-hal yang negatif, hanya membuat kita jadi menderita karena kita lupa Tuhan. Kalau selalu Tuhan kita utamakan, maka kita itu ada damai. Kita ini yang harus jadi penegak hukum masyarakat yang beragama ini. Kita harus jadi penegak hukum, menjaga keamanan, menjaga ketertiban di daerah perbatasan supaya hidup kita selalu dijaga oleh Tuhan dan aman. Daerah perbatasan itu aman, itu tergantung dari kita sendiri masing-masing. Karena kita ini orang beragama, kita tidak bisa sembarang. Kita tidak bisa ikut-ikutan pengaruh. Kedua, ajakan saya kalau kita ikut isu-isu yang lama atau isu-isu yang sedang bertumbuh itu sama saja kita menentang Tuhan. Dan itu nanti rohani kita rusak di situ. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan juga. Kita tidak bisa bertindak hal-hal yang positif, selalu negatif karena tidak ada damai. Jadi kalau tidak ada damai, maka kita selalu bertindak itu negatif terhadap siapa saja. Dan kita cetuskan hidup kita nanti hidup dalam ketegangan, tidak ada damai dalam hidup. Saya kira hanya itu saja ajakan dari saya untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia, dan Bapak juga sebagai tokoh agama di daerah perbatasan. Percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalur kita untuk kita beragama, untuk kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah datang ke dunia itu untuk membawa damai, sukacita kepada kita semua di daerah perbatasan. Dan terakhir saya ucapkan selamat rayakan hari Natal yang sudah lalu, dan selamat memasuki tahun baru, tahun 2024. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.